Kepala Dinas yang hadir semuanya, Pak Masun, terima kasih atas waktunya Pak Masun yang telah memberikan luar biasa acara ini. Kemudian Pak Bambang Suhendro, Pak Joko dari perizinan, dan semua yang rawuh, Bapak Ibu, kelompok petani, Kapotan, serta para petani sedulur-sedulur saya yang saya cintai lahir batin, para staf, para penyuluh, para awak media, dari Pupuk Kaltim, dari Mas Ardi, dari Pupuk apa saja tadi, mungkin semua yang rawuh yang tidak saya sebut satu persatu, dari SMS Solo juga rawuh. Awak media yang kami cintai, kami banggakan. Ada 3 SMS yang satu laki-laki, yang 2 perempuan. Semuanya mengkritik baju saya. Oh, berarti bajunya kegedean, kurang setir katanya. Yang satu Pak Bambang Suhendro, yang cewek 2 saya rahasiakan. Karena di situ nggak ada nomornya, maka Pak Bupati bajunya kurang fresh body, biasanya Pak Bupati setir, hari ini kok jelek katanya. Seorang masalah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan petani dalam keadaan sehat tanpa haram suatu apapun. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, mudah-mudahan kita telah mendapat sahabat yang berkiamat. Ada petani tembakau? Ya. Angkat tangan, Bos. Petani padi. Padi hampir semua petani tembakau ya petani padi, Bos. Petani jagung. Kelompok susu pulung budak. Ada Mas Karebet, Mas Budi dan kawan-kawan, ada Mas Basri. Mana? Mas Basri tidak demo sehari, mulutnya gatal, biasanya demo terus kerjaannya. Hari ini tidak demo ya Mas, kita rukun sama-sama dalam rangka penyelenggaraan bahan pangan yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini bisa diberi Tuhan keselamatan, panjang umur dan kesadaran serentak untuk berbicara tentang bagaimana ketahanan pangan. Saya ini cerita sedikit, dilantik dengan Bu Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Saat itu APBD sudah diketok oleh pemimpin terdahulu, kakak kandung politik kami bernama Pak Ipong Muktisoni. Sehingga saya menjalankan APBD penuh itu hanya pada tahun ini, karena perencanaan APBD dari 2021 akhir kami rencanakan dan kami jalankan pada tahun ini. Kami sadar kenapa kemudian dalam visi-misi pertanian mendapatkan tempat yang utama. Pertanian hebat mendapat tempat yang pertama di antara 10 yang namanya Nawa Dharma Nyata. Pertanian hebat menjadi yang pertama kami sampaikan adalah pertanian harus hebat. Nah ini yang penting. Bagaimana hebatnya? Pelan-pelan kita penuhi satu persatu sesuai dengan janji politik saya. Misalnya kami sedang menyelenggarakan 20 hektar lahan sawah harus ada sumur dalam. Kenapa harus ada sumur dalam? Kami ingin lahan sawah baku kami dari 34.000 menjadi penambahan. Sekarang alhasil per hari ini ada penambahan 1.700 hektar lahan sawah baku. Oke Pak Kadis ya? 150 hektar lumayan, sudah ada penambahan. Tahun depan mudah-mudahan bisa berjalan. Sudah terdistribusi sumur dalamnya berapa puluh? 115 tahun 2022. 2 tahun terakhir ini sudah 115. Kebutuhan total berapa? Sesuai dengan luasan area 250 lahan sawah per 20 hektar ada sumur dalam satu, dan itu kami penuhi dalam visi-misi. Memang agak rumit dilantik pada saat pandemi. Kemudian rakyat tidak hanya membutuhkan pertanian saja, semuanya teriak jalan Pak Bupati, jalan Pak Bupati. Sudah, saya seperti saya nyanyi, saya ngaji setiap saat ketika jalannya jelek muka saya di mana-mana. Maka hari ini, iya tuh Bos ya. Takkan nunggu sabar sejenak, ngambaan sampung selesai. Tinggal jalan sampung saya ikut dulu Bos, titik kali pertama itu. Ini tadi gedang Bos. Tua dari gedang, tua Kang Bupati, mana janji kau? Itu tua dari gedang. Wes tak top nih. Aku berdoa di sana. Mudah-mudahan pisang ini mau tumbuh dan berbuah di sini, saya bilang. Terus sampai HBI, tua dari gedang di depan mata saya. Saya pas mau ngopi, sepeda motor, bocah 6 mandek nado gedang. Aku tak top nih, bocah ini ngapain so? Saya ngomong sopo, gitu ya. Lo kita sudah bekerja keras. Berkat keras dan alhamdulillah memang jalan sudah kita terima dalam keadaan tidak baik. Saya tidak pernah mengatakan jelek, tapi pada saat kami serah terima dengan pemerintahan Pak Sekda, kan dari Pak Eko kemudian diberikan kepada Pak Sekda sebagai PJ.
sebentar hanya beberapa minggu. Memang keadaan jalan sudah jelek, sehingga tugas kami tidak boleh mengutuk kegelapan, tidak boleh menyalahkan siapa saja. Tugasnya dan ini ayo didukung domo. Oh cuma ada suara ini bentino. Soalnya ini aku soalnya endel, soalnya tak, wah tak, api tak gombang 10 kilo, 5 kilo tak uas tak goreng biyen boisian orang ya. Cocok ya? Nah, pertanian bagaimana pertanian? Pertanian kita sedang mengupayakan banyak hal termasuk untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi selalu jadi masalah dan itu turunan betul-betul. Maka kami kembangkan model makmur, itu kemudian kami duplikasi akan kita berbanyak di setiap titik. Kemudian kalau kemudian 25% saja dari lahan sawah baru yang ada sudah menjadi model makmur, maka petani Ponorogo sudah tidak butuh lagi pupuk subsidi seperti apa. Saya yakin itu yang terjadi. Maka ke depan mudah-mudahan semua yang kita rencanakan termasuk hilirnya kami siapkan. Kami sudah mengembangkan wisata Sampung, kita bikin monumen ke Museum Peradaban Reok Ponorogo di sana. Agar kemudian orang berkunjung ke Ponorogo sehingga produk hilir dari UMKM petani ini akan terserap oleh pasar, orang akan berbondong-bondong ke Ponorogo dan akan beli. Maka ada spending di sini. Itulah ketahanan yang kami maksud. Dan ke depan lewat Pak Maksud saya memilih kepala dinas pertanian juga memang agak diberi kelebihan, pinter sedikit, pinter pidato, pinter merencanakan, juga pinter bersikap, maka mudah-mudahan beliau luar biasa. Nah sekarang Bulog Pak menyerap berapa bos dalam setahun? Dari Ponorogo sudah lumayan, mudah-mudahan tahun depan bisa 30.000. Kami itu surplus per tahunnya Pak Deputi adalah 214.000 ton padi. Bulog mau menyerap baru 4.000 sehingga kami butuh off-taker yang lain, sehingga ketika ada model makmur maka harus ada off-taker. Jadi 40 ini penting. Pertama off-taker, kedua pupuk, ketiga adalah petani dan CPCR-nya, keempat adalah asuransi gagal panen. Jangan sampai petani dikalahkan, sehingga setiap makmur maka harus ada dibarengkan dengan asuransi gagal panen, sehingga petani tidak selalu dikalahkan di semua persoalan. Intinya saya menyadari bahwa betapa sulitnya petani karena saya adalah petani betulan. Rahimku kosong ya, ini agak goro-goro petani. Maka saya mengerti hatimu, maka aku cinta padamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.